Baik, untuk menjalankan sending app pertama kita bisa install terlebih dahulu XAMPP yang baru. Jadi kalau misalnya sebelumnya menggunakan XAMPP yang lama bisa di uninstall, terus kita bisa gunakan yang paling baru 82.12. Ini nanti di download terlebih dahulu kemudian diinstal. Setelah XAMPP diinstal, selanjutnya kita bisa install Composer yang paling baru. Jadi di sini kita bisa pakai Composer yang baru. Untuk cara installnya itu bisa mengikuti yang di sini. Kalau untuk Windows kita bisa pakai yang setup Composer setup.exe seperti ini. Kemudian kita install seperti biasa. Selanjutnya kita bisa mengaktifkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Jadi XAMPP kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa mengaktifkan Apache dan MySQL seperti ini. Kemudian setelah diaktifkan, kemudian kita bisa melakukan setting di XAMPP-nya. Pertama buka XAMPP, kemudian cari yang PHP. Lalu di PHP kita cari ke bawah, nanti ada php.configuration setting. Ini kita bisa buka. Kemudian kita bisa mengaktifkan extension .gd. Jadi sebelumnya kalau dia tidak aktif, nanti dia akan ada tanda titik koma di depan. Tapi kalau kita ingin mengaktifkan, kita tinggal hapus titik koma yang di depan. Ada extension gd sama extension zip yang diaktifkan. Setelah itu ini di Ctrl S disimpan, kemudian kita close. Selanjutnya kita bisa download file di GitHub. Pertama kita download zip. Setelah download zip, nanti dia akan terdownload, kemudian akan disimpan di sini. Kemudian kita ekstrak aja. Kemudian hasil ekstraknya kita bisa simpan di XAMPP, kemudian ke htdocs, lalu dipaste di sini aja. Jadi setelah di sini kita bisa buka kodenya menggunakan Visual Code. Itu kita bisa klik kanan folder yang tadi kita download, kemudian kita open terminal, kemudian kita bisa ketik kode spasi titik. Nanti dia akan membuka file program yang tadi sudah di download. Setelah itu kita tinggal melakukan konfigurasi. Jadi sebelumnya kita di sini ada xenv.example, kita copy, kemudian kita pastekan, lalu kita rename, kemudian kita hanya menuliskan env.env, lalu enter. Kemudian di .env di sini yang di db kita uncomment. Nah, kemudian di db connection kita ganti menjadi MySQL. Lalu di database ini kita bisa menambahkan db pending. Setelah itu kita bisa simpan. Nah, setelah kita simpan, kita bisa kembali lagi ke XAMPP. Jadi kita mengaktifkan localhost, lalu kita buka phpMyAdmin. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah database baru, namanya itu db pending, sama seperti yang kita tuliskan tadi di kode. Kemudian kita buat. Nanti setelah dibuat dia akan muncul di sini db pending. Nah, setelah itu kita bisa import db-nya. db-nya itu ada di folder pending yang tadi kita download di GitHub, dan ada di folder SQL ini. Nah, jadi ini tinggal kita upload. Kita bisa masuk ke import, kita choose file, kemudian kita pilih db pending yang ada SQL yang ada di folder. Setelah itu kita tinggal import aja. Kalau sudah, nanti di sebelah kiri ini dia akan menampilkan database data tabel yang dibuat. Setelah itu kita kembali ke kodenya, kemudian di sini kita bisa memanggil terminal. Ini terminal.
kemudian kita bisa melakukan PHP artisan key generate. Ini untuk menggenerate key baru, karena untuk setiap program nanti key-nya beda-beda. Setelah itu kita bisa melakukan ini PHP artisan config.clear, lalu PHP artisan cache.clear. Setelah semuanya selesai, kita bisa lakukan PHP artisan kita bisa lakukan composer update untuk melakukan update library dan lain sebagainya. Kita tunggu aja. Ditunggu aja, ini nanti dia akan melakukan installing untuk package dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat, saya mungkin percepat aja. Jadi di sini kita tinggal jalankan servernya. Caranya ketik php artisan serve. Di sini nanti dia akan muncul link. Nanti ini kita bisa di copy, kemudian kita bisa buka di browser. Nanti jika berhasil, nanti dia akan menampilkan login ini. Di default register ini nggak ada, jadi bisa diaktifkan dulu di menu resource, kemudian di views, lalu ada di out ke login page. Nah, di sini di bagian line 11 ini sebelumnya di copy atau di komen. Tadinya tuh seperti ini. Nah, ini kita bisa uncomment aja. Jadi untuk mengaktifkan buttonnya di line 11. Nah, setelah itu kalau pengen register ini tidak bisa, karena kita udah punya akun, jadi kita bisa login aja di sini. Kalau sudah tinggal login, nanti dia akan diarahkan di halaman utama. Jadi di sini nanti bisa ditambahkan atau bisa dihapus sesuai dengan keinginan. Di sini juga bisa untuk logout. Dan untuk program untuk ESP-nya, di sini ada ESP code dibuka aja. Jadi di sini ada dua kode. Yang pertama itu post untuk mengirim data ke server, ada get itu untuk mengambil data dari server. Untuk post kita bisa di sini udah ada contohnya. Kalau untuk menjalankan program untuk development, jadi di sini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi kita menjalankan servernya menggunakan PHP artisan.serve, kalau kita ingin melakukan server secara global, ini kita bisa menggunakan PHP artisan serve host 000 port 8000. Ini kita copy aja, kemudian kita menjalankan. Ini kita allow. Nah, nanti dia akan menjalankan server secara global. Jadi di sini nanti dia akan tidak menggunakan 127, tapi dia menggunakan IP server yang digunakan atau IP komputer yang digunakan. Jadi kalau di Windows, nah ini kita bisa menggunakan link yang ini 192.168.1.8. Nanti kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan port 87. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya sama. Kemudian untuk data yang dikirim ke database, nanti ada UID, ada nama device, kemudian ada item. Jadi untuk UID, device, dan nama item itu sebelumnya harus sudah terdaftar terlebih dahulu di
data di database. Jadi kalau memang belum didaftarkan, nanti bisa didaftarkan terlebih dahulu gitu. UID. Kemudian kalau untuk yang get data ini sama, kita tinggal update server name yang di sini. Lalu di sini kita udah disediain untuk mengambil data UID, role limit dan lain sebagainya, dan status seperti itu. Jadi sama di sini kita bisa ambil, kalau misalnya kita pengen ambil statusnya apakah berhasil atau tidak, itu kita bisa copy aja di sini string status ini, tapi menggunakan parser JSON terlebih dahulu, kemudian kita ambil statusnya untuk digunakan di sini juga bisa. Seperti itu. Terima kasih.